Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anaknya masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya.
Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga pada sore hari ini. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sorakan haleluya. Haleluya. Shalom. Masih belum semangat Bapak Ibu Saudara? Mungkin masih baru datang dan masih kepikiran di perjalanan ya. Ya mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita buat setiap ibadah itu ibadah yang menyenangkan. Amin. 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 Sekali lagi, selamat sore, selamat hari Minggu, shalom.
Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita buka hati kita, Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan. Haleluya. Kami persembahkan Tuhan. Tubuh kami menjadi persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah. Mari sama-sama kita buka tangan kita, sama-sama katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kita berikan tepuk tangan. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari jemaat Tuhan saja katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai. Mari sama-sama kita buka tangan, kita katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau
Engkau ya Tuhan. Oh haleluya, kami sembah Engkau ya Yesus. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kemenangan, kami rasakan kelepasan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kami sembah Engkau. Kami serahkan Tuhan segalanya. Mari sama-sama nikmati hadirat-Nya. Kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah.
Sama-sama katakan kamu sembah. Kamu sembah. Kamu sembah. Kamu sekali lagi Bapak Saudara. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai, sorakan haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami nikmati Tuhan kehadiran-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kami, memulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Bahkan menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Bahkan melepaskan setiap kami yang dibelenggu oleh apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami percaya setiap tangan kami, apapun usaha kami, pekerjaan kami, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memberikan yang terbaik, bersama kita berkata, amin. Saya persilakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Bercakap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercakap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Boleh saya undang semuanya bangkit berdiri saudara. Sore hari ini kita siap menari buat Tuhan, amin. Amin. Saya percaya kita semua bisa all out di tempat ini. Tidak perlu malu-malu untuk memuji dan menyembah Tuhan saudara, amin. Amin. Yang siap menari buat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Katakan kiri kanan saudara, mari menari buat Tuhan saudara. Karena dia sudah pelihara hidup kita, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup
Amin. Betapa mulia namamu Yesus. Lagi saudara. Diselamatkan. Lebih excited lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu darah bersuara. Amin. Betapa mulia namamu Yesus. Yes. Mari semua lambaikan tangannya saudara. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, lagi Tuhan. Hosana, apa saudara? Yes, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Sorakan. Lebih lagi saudara. Boleh hanya jemaat saja? Katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yes. Amin. Lagi yang terbaik. Suaranya mana? Betapa, come on. Betapa. Woo. Amin. Siap-siap kedua tangannya diangkat ke atas. Woo! Hosana ku memuji Tuhan. Amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Lagi angkat tinggi tanganmu. Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Boleh semua tepuk tangan, come on. Allah yang sudah pelihara hidup saudara. Oleh karena itu berikan pujian yang terbaik sore hari ini saudara. Sama-sama nyatakan. Pujilah Dia yang berkuasa, pujilah agung namanya, pujilah hai segala bangsa, haleluya. Pujilah Dia yang berkuasa, pujilah hai segala bangsa, pujilah agung namanya, lagi sekali lagi. Pujilah Dia yang berkuasa, pujilah agung namanya, pujilah hai segala bangsa, lagi saudara. Ya Tuhan, Hosana ku tinggikan, amin. Hosana, Hosana, boleh bertepuk tangan di atas kepala. Hosana, yes. Ini pujian umatmu sore hari ini Tuhan. Hanya jemaat Tuhan, hanya jemaat Rahmani saja, come on. Hosana. Yes. Amin. Yang berkobar, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku
masih siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Yang siap katakan haleluya. Haleluya. Woo! Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau serukan nama-Mu sore hari ini. Woo! Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kemana? Kita buat iblis kemana? Kalahkan tipu daya dengan kuasa nama-Nya. Lagi one more. Bangkit, bangkit, bangkit. Maju, maju. Mari buat iblis gemetar saudara. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu daya dengan lambaikan tanganmu. Woo! Gambar Yesus berada yang kuat. Amin. Gambar Yesus kepada yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Woo! Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bangkit. Boleh hanya jemaat Tuhan saja. Mana suaranya? Lagi saudara, kita buat iblis gemetar. Angkat kedua tanganmu. Lanjut berikan seru. Gambar Yesus berada yang kuat. Amin. Gambar Yesus kepada oh nama Yesus. Lagi nama Yesus. Nama Yesus berada yang kuat. Amin. Bagimu sekarang pujian. Nama Yesus kalahkan semua. Siapa saudara? Lagi nama Yesus berada yang kuat. Suaranya lebih kencang boleh? Yesus kota benteng yang teguh. Lebih keras lagi dong saudara. Yesus Yesus yang telah pelihara hidup kita saudara. Yang terbaik lagi sore hari ini. Woo! Nama Yesus saudara. Nama Yesus kota benteng teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Oh nama Yesus. Nama Yesus di atas. Oh nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Sorakan haleluya. Yang sudah diberkati sore hari ini boleh sorakan. Lebih kencang dong saudara. 1, 2, 3. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua saudara. Dan kita akan menyaksikan news. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut kami sampaikan informasi sepekan. Ibadah Raya 1 diadakan pukul 9 WIB di Gedung 1 Rahmani, disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah Raya 2 diadakan pukul 9 WIB di Gedung 1 Rahmani, disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah Raya 3 diadakan pukul 9 WIB di Gedung 1 Rahmani, disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah Raya 4 diadakan pukul 9 WIB di Gedung 1 Rahmani, disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah Raya 5 diadakan pukul 9 WIB di Gedung 1 Rahmani, disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah Raya 6 diadakan pukul 9 WIB di Gedung 1 Rahmani, disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah Raya 7 diadakan pukul 9 WIB di Gedung 1 Rahmani, disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah Raya 8 diadakan pukul 9 WIB di Gedung 1 Rahmani, disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah Raya 9 diadakan pukul 9 WIB di Gedung 1 Rahmani, disertai dengan
Ibadah Raya 2 diadakan pukul 17 WIB di Gedung Rahmani 2 disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah WBI Wanita Betel Indonesia diadakan pada Selasa 8 November 2022 pukul 18 WIB di GR2. Jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa, bakti selam, penyerahan anak, teguhan pernikahan, dan pemberkatan pernikahan, jemaat Tuhan dapat menghubungi tim ASER atau ke nomor sekretariat gereja. Info TK SD SMP Rahmani, telah dibuka pendaftaran penerimaan siswa didik baru atau pindahan tahun ajaran 2022 sampai 2023. Kabar gembira bagi kita semua, disediakan diskon uang pembangunan 20% dan bagi jemaat GB Rahmani 50%. TK SD SMP Rahmani dilengkapi dengan fasilitas gedung serbaguna, perpustakaan, area bermain, lapangan, dan klinik. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat Tuhan dapat menghubungi ke nomor yang sudah tertera. Mari bergabung bersama kami, kita wujudkan putra dan putri yang unggul, serta menumbuh kembangkan iman akan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama GB Rahmani di nomor 070 013 4920. Demikian informasi sepekan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita sore hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Oleh karena itu mari kita sama-sama nyatakan pujian ini dengan iman percaya bahwa mujizat masih ada bagi setiap kita. Amin saudara. Karena hanya Tuhan yang ajaib, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Yang tak mungkin bagimu, Yes Lord. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib. Sekali lagi dengan iman percaya nyatakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin, tak mungkin bagimu. Yes. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Hanya jemaat Rahmani saja sama-sama. Tuhan, Tuhan. Dengan iman percaya kami nyatakan Engkau ajaib bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kau yang telah, amin. Yes Lord. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau
penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Ku saksikan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Dengan iman percaya angkat tangan-Mu nyatakan. Sungguh ku percaya kata yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu. Sungguh ku percaya, kami percaya akan kuasa-Mu. Setiap yang sakit biar disembuhkan oleh Tuhan. Sembuhkan. Namanya sekali lagi saudara, sungguh ku percaya, sungguh ku mukjizat-Mu masih ada bagi kami. Sembuhkan sakitku, pulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Masih ada, sama-sama dengan iman percaya. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya kata yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan Jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat, mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari sembah Dia, bahwa ada mukjizat yang akan dinyatakan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami Tuhan akan menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Sungguh benar ya Tuhan, kami percaya mukjizat masih ada bagi kami. Amin. Karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Walaupun terkadang kami sering meninggalkan Tuhan, Engkau selalu menantikan kami untuk datang kembali kepadamu. Hari ini biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau disukakan dan disenangkan ya Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Biar firman yang ditabur seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Menjadi pohon yang berbuah lebat, berakar, bahkan bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan
terus berada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap terima firman Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Shalom. Wis, beda ya. Nggak tahu kenapa tadi pagi sama tadi. Sekarang ini lebih semangat yang sore. Shalom. Wah, ya, puji Tuhan. Ya, by the way kita sudah masuk bulan November, saudara. Nggak terasa ya. Selalu setiap saya melayani di hari Minggu, ya, bulan demi bulan gitu ya, minggu demi minggu, ya, saya melihat sepertinya ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Saya berdoa saudara tetap dalam penyertaan Tuhan sehingga hidupnya diubahkan dari hari ke hari, bulan, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Sehingga bisa menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Tadi pagi saya mengajak berkhotbah tentang hari penghakiman saudara, ya, makanan yang begitu keras. Dan itu perlu disampaikan saudara. Saya katakan bahwa dengan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang terjadi di muka bumi ini saudara, dari perang Ukraina, resesi global, ya kan, ditambah lagi ada kejadian yang banyak menewaskan atau tragedi yang menewaskan banyak orang seperti di Kanjuhan dan Itaewon di Korea Selatan, ya, dan juga di India saudara, menandakan bahwa sepertinya waktu Tuhan sudah dekat saudara. Untuk itu hari ini saudara, kita harus banyak bergantung kepada Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan lenyap sampai selama-lamanya. Amin saudara. Makanya hidup kita harus bergantung kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki kita saudara. Hari ini kita akan belajar saudara tentang mengatasi frustasi saudara. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang di luar sana mengalami frustasi saudara. Betul ya? Tentu kita harus tahu dulu apa sih itu frustasi saudara. Kita semua pernah mengalami frustasi, ya. Frustasi itu adalah merupakan saudara emosi yang kompleks dan bisa menimbulkan dampak yang besar pada orang yang mengalaminya. Jadi frustasi itu adalah akibat perasaan yang kecewa, akibat terhalang oleh pencapaian yang tidak tercapai gitu saudara. Jadi kita punya pencapaian, kita punya cita-cita, kita punya ekspektasi dalam kehidupan ini, dan ketika kita tidak mencapai ke situ saudara, bahkan terjadi berulang-ulang ya saudara, kita menjadi frustasi saudara. Dan semakin besar ekspektasi kita, semakin besar juga tingkat frustasinya. Betul ya saudara? Dalam dunia kedokteran saudara, saya juga seorang dokter tentunya memahami hal tersebut, bahwa frustasi bukan endingnya, frustasi adalah awalnya, adalah sebuah penyebab atau manifestasi saudara, atau manifestasi ya, jadi gejala. Nah, akibat dari frustasi yang berkepanjangan tentu akan masuk dalam kriteria, kalau sebagai seorang dokter baru bisa mendiagnosis, ada namanya depresi ya. Apakah saudara pernah mengalami depresi saudara? Kita belajar sebentar sebelum kita masuk ayat firman Tuhan ya. Jadi gejala depresi saudara, coba dulu lihat kanan kirinya ya, wajahnya apakah ada wajah sukacita atau wajah yang sedang depresi saudara. Saya berdoa saudara yang datang hari ini tidak ada yang depresi saudara ya. Saya datang dengan sukacita, betul ya. Kalau saudara datang dengan depresi, diubahkan Tuhan jadi sukacita ya. Tapi saudara harus tahu gejalanya nih ya. Jangan-jangan saudara tetangga atau saudara dekat di keluarga yang mengalami hal tersebut. Yang pertama, kehilangan energi saudara. Tahu kehilangan energi? Seperti tidak bergairah. Kalau orang bilang hidup segan mati tak mau gitu saudara. Ya, hidup segan mati tak mau gitu. Kehilangan energi, lemes. Makannya banyak tapi lemes gitu. Kehilangan energi. Ya. Yang kedua, ada perubahan nafsu makan saudara. Perubahan nafsu makan. Ya. Saya full timer kita ya. Bukan full timer ya, yang drummer kita ya, Bintang tuh, berat badannya turun dari 80 ke 75 gitu. Dia bertanya kepada saya, bang kenapa ya berat badan saya turun? Apa saya depresi gitu ya? Depresi gitu, kata dia sedang mencari kerja belum dapat kerja gitu ya. Depresi, ya enggak lah, emang mungkin emang lagi di diet kali gitu, gue bilang, enggak nafsu makan, iya gitu kali ya. Nah itu perubahan nafsu makan saudara. Jadi coba kita lihat diri kita gitu. Apakah ada perubahan nafsu makan hari-hari ini gitu saudara ya? Kalau ada perubahan nafsu makan, jangan-jangan kita sedang mengalami depresi. Tapi puji Tuhan saudara, saya ini dikaruniai Tuhan saudara. Jujur,
nafsu makan saya banyak. Ya kan? Ada yang sih nafsu makannya banyak ya. Tapi kita harus kendalikan supaya berat badan kita tidak obesitas ya. Jadi ketika saya sakit saudara, saya makannya malah makin banyak gitu. Makanya puji Tuhan karena makannya banyak jadi cepat sembuh gitu. Nah kan ada orang yang sakit tapi dia nafsu makannya malah hilang gitu. Jadi nggak mau makan. Nah itu tambah sakit saudara. Berbahagialah orang-orang di karunia Tuhan yang makannya banyak. Haleluya. Ya. Tapi harus dikendalikan. Kalau kita biarkan kolesterol naik bisa berbahaya ya. Nah, yang ketiga saudara, gangguan tidur. Nah, ini bisa berlebihan, bisa juga kurang dari lama tidurnya. Nah, coba saudara ya, pikirkan apakah hari-hari ini susah tidur, sulit tidur, jangan-jangan saudara sedang mengalami depresi saudara. Ada gangguan tidur, insomnia gitu. Ya. Yang keempat cemas. Cemas ini bukan cemas yang ada penyebabnya, cemas yang tidak ada penyebabnya saudara. Jadi kalau saudara melihat anjing yang giginya sedang bersiap menggigit gitu kan, kita cemas, takut, betul ya. Nah kalau ini cemas nggak ada penyebabnya saudara. Tiap hari mau nangis, rasanya bingung gitu, cemas mungkin akan masa depannya, cemas mungkin dia takut ke depan ada apa-apa, padahal di depan baik-baik saja gitu ya. Nah itu yang keempat. Yang kelima, menurunnya kemampuan berkonsentrasi saudara. Jadi sulit berkonsentrasi, diajak ngomong tidak pernah fokus ya. Kita lagi ngomong apa, ngomongnya ngelantur kemana-mana saudara ya. Coba lihat dulu kanan kirinya nih, ada konsentrasi kah gitu ya. Jangan-jangan sedang depresi ya. Nah itu yang kelima. Yang keenam, rasa tidak tenang. Nah ini sama kayak cemas. Nah yang ketujuh nih saudara, yang sering terjadi pada hari-hari ini, orang-orang yang sedang mengalami mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, atau kehilangan orang yang dia kasih, menjadi perasaan yang tidak berguna, bersalah, atau putus asa. Seakan-akan seperti hidupnya udah tidak ada artinya lagi. Dan yang paling ditakuti adalah yang terakhir. Karena pikiran-pikiran itu yang menunjukkan gejala depresi, kita mempunyai pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mengambil keputusan untuk bunuh diri. Di Jepang saudara, tingkat bunuh diri itu sangat banyak. Itu terjadi hal yang biasa. Kenapa? Karena di Jepang banyak yang stres dan frustasi. Frustasi dan stres sehingga menjadi depresi. Ya. Padahal kalau bisa dibilang, tingkat ekonomi di Jepang itu lebih baik dari bangsa kita, betul ya? Puji Tuhan, walaupun ada juga orang-orang yang depresi di negara kita, tetapi tingkat kematian itu lebih tinggi di Jepang, saudara. Bayangkan, di Jepang teknologinya sudah canggih, saudara. Mau ke toilet saja, ada musiknya, saudara ya, kalau saudara tahu. Ya, ada yang pernah ke Jepang, saudara? Puji Tuhan, saya juga belum ke Jepang, saudara ya. Tapi kalau lihat di YouTube, saudara lihat di vlog-vlog yang ke Jepang, saudara bisa lihat itu ya, toiletnya ada musiknya gitu ya. Kalau kita boro-boro ada suara ya, ada suara-suara alam. Ya. Tapi dengan keadaan ekonomi yang cukup, dia punya fasilitas yang begitu, tapi masih nggak bersyukur saudara. Bisa begitu, bisa mengambil. Jadi bunuh diri itu hal yang biasa gitu di Jepang. Nah kita bersyukur di Indonesia ya, walaupun kita masih negara berkembang, masih banyak rakyatnya yang belum mungkin bisa dibilang makmur atau apapun itu ya, dalam keadaan susah. Tapi hari ini kalau kita bagian dari orang itu dan kita adalah orang percaya, kita percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Makanya kita harus baca dulu firman Tuhan. Ya, dalam Amsal 3 ayat yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Kita bersyukur saudara, kalau hari ini saudara ada di sini, ya, saudara boleh mengenal Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diingatkan, kita harus bergantung pada Tuhan. Kita harus tidak menganggap diri kita itu pintar saudara. Jangan kita menganggap kita punya pengertian sendiri, pengertian yang kita punya. Ini pun juga berlaku untuk kita semua. Bagi saya, apalagi saya seorang gembala, seorang yang sering memberi nasihat kepada banyak orang, ini mengingatkan, janganlah kita sendiri bijak saudara. Kalau boleh saya singkat dengan bahasa gaul zaman now, jangan sok iye lo gitu ya, jangan sok pinter lo gitu loh saudara. Makanya saya selalu bilang ketika saya sedang konseling ataupun sedang mengajar, saya bilang bukan saya lebih pintar, tapi kita belajar bersama-sama, betul ya. Karena apa yang saya sampaikan ini juga menjadi pedang bermata dua, menyampaikan kepada yang saya sampaikan pada diri saya sendiri juga saudara. Ya. Makanya kita harus tahu
Ya, frustasi, jadi dikatakan ketika mengalami kegagalan dalam hidup, apalagi jikalau itu berulang kali, rasa frustasi bisa menghinggapi kita. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, frustasi yang terus menerus akan menjadi depresi. Ya. Tanggal 1 November, saudara, saya dengar berita, saudara, di kota Depok, saudara. Di Depok ada seorang ayah tega membunuh istri dan anaknya, saudara. Anaknya cuma satu, umurnya 11 tahun. Ya. Jadi, dan saya dapatnya dari Twitter gitu ya, saudara ya, karena saya lebih aktif di Twitter, dan saya baca di situ belum tahu penyebabnya, saudara. Kenapa sampai seorang ayah ini membunuh ibu dan anaknya gitu. Dan saya nggak tahu ya, ada yang komentar di bawah, nggak tahu ngasih fotonya, terus dikasih komentar, ini penyebabnya karena kalah judi nih katanya gitu. Kalah judi sehingga mengambil frustasi, depresi, lalu menghabisi istri dan anaknya gitu. Saya kaget gitu, wah ngeri juga ya akibat dari depresi. Tapi ternyata saudara itu hoax, saudara. Bukan karena depresi karena judi ya. Ternyata kalau kita baca tadi ada beritanya yang terbaru, dikatakan orang ini waktu itu di PHK, lalu dia nggak punya pendapatan, dia pinjam uang ke bank, habis itu dia terlilit utang sama bank, dan akhirnya istrinya nanya, udah selesai, tanya tagihan bank sudah bayar atau belum, dan suaminya tidak terima dan dia juga pengguna sabu-sabu, saudara. Karena mungkin dia stres ya, frustasi, akhirnya dia mengambil keputusan, ya, dia pikir nyabu gitu, ngefly, jadi masalahnya bisa hilang, saudara. Malah timbul masalah baru, betul ya. Habis itu dia mungkin dalam pengaruh sabu-sabu dan akhirnya istrinya dibacok, saudara. Anaknya juga dibunuh, saudara. Mengerikan. Itu akibat dari kita frustasi, bahkan bisa menimbulkan sampai depresi. Ketika kita sedang frustasi, ketika kita sedang kehilangan arah, saudara, mungkin kita bingung, kita mau kemana nih? Apa yang harus saya lakukan gitu? Saya nggak tahu saudara sedang mengalami hal apa, tapi hari-hari ini, biarlah kalau saudara dengar khotbah ini, saudara jangan sampai menjadi orang seperti yang di berita itu, saudara. Kalau kita menjadi frustasi dan depresi, saya mau ingatkan, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu membatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, saya nggak tahu saudara, saya berulang-ulang sampaikan ini, ya. Dan udah banyak orang yang mengalami hal seperti ini, saudara. Ketika sedang kehilangan jati diri, kehilangan semangat. Tetapi kalau kita buka firman Tuhan, kita belajar, ya, kita mulai memahami, saya yakin Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Masalah yang kita alami hari-hari ini, saudara, ya, masalah yang timbul di hari-hari ini jangan dianggap sebagai sebuah kutukan, saudara. Karena banyak orang mengalami masalah, ini kutukan, emang saya dilahirkan untuk ini. Ya. Banyak yang berpikiran seperti itu. Kalau kita orang yang percaya, saudara, masalah datang supaya apa? Supaya kita sadar kita ini manusia yang lemah, saudara. Ketika masalah itu datang dan kita bisa melewati itu bersama Tuhan, engkau akan menjadi orang yang lebih kuat, saudara. Amin, saudara. Hari ini, saudara, kalau saudara punya masalah, ya, apalagi masalahnya datang karena kesalahan diri sendiri. Kan masalah itu kan, saya selalu bilang berulang-ulang, masalah itu ada dua, datang dari diri sendiri, atau masalah itu diizinkan Tuhan terjadi supaya menjadi ujian bagi kehidupan kita. Ya enggak? Masalah datang akibat kesalahan kita dari kita sendiri, betul enggak ya? Enggak jauh-jauh, salah ngambil keputusan, ya. Harusnya bisa mencukupkan diri, kita malah foya-foya, ya enggak? Harusnya kita bisa menjaga kekudusan yang sudah menikah gitu, tetapi karena ada masalah, ada apa, akhirnya dia divorce, dia mencari, akhirnya menyeleweng gitu dalam pernikahan. Nah itu juga masalah yang dibuat oleh diri sendiri, ya. Untuk itu, saudara, di sini ada 3 hal yang mau saya sampaikan, saudara. Ya, supaya kita tidak apa, saudara, mengalami frustasi, saudara. Ya, yang pertama, saudara. Yang pertama, tidak apa, saudara? Mengandalkan pengertian sendiri. Berapa banyak dari kita itu kita punya pengertian kita masing-masing, betul ya? Biasanya kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita mau menyampaikan apa, belum tentu dia nangkepnya apa, betul ya? Kita punya pemikiran kita sendiri gitu, saudara. Sehingga kalau pemikiran kita salah, ketika ada orang yang menegur, marilah kita membuka hati, marilah kita menintrospeksi diri, betul ya? Tapi banyak dari kita, apalagi yang halak kita, saudara ya, yang orang-orang halak kita, tahu ya, jugul-jugul lah, susah dia, egois gitu ya. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya.
Kita selalu punya pengertian, kita semua adalah manusia yang diberikan akal budi, dan apalagi kalau dia sudah punya pengalaman yang begitu banyak, merasa menjadi sok tahu dan bebal, susah dibilangin. Ya, makanya ada orang bilang makin tua makin jadi. Ya, semakin tua semakin susah dibilangin gitu. Ya, biarlah kita yang lahir dalam generasi milenial ya, terutama saya, ketika saya menjadi tua jangan makin tua makin jadi, makin tua makin berhikmat gitu harusnya. Ya, saya berdoa kita semua jadi, kalau nanti kita bertambah usianya, kita tidak menjadi-jadi, malah kita menjadi orang yang berhikmat, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi pengertian kita itu sangat terbatas untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi pergumulan yang ada. Ya, jadi lawan dari semua itu adalah mengandalkan Tuhan melalui iman percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, saudara, kalau tadi kita tidak mengandalkan pengertian sendiri, yang kedua kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau tadi pengertian sendiri, kalau yang kedua jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Amsal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, tindakanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Berapa banyak dari kita percaya Tuhan, kita percaya dia akan menyelamatkan kita, tapi tindakan kita tidak mencerminkan kita percaya Tuhan, saudara. Betul ya? Tindakan kita tidak mencerminkan percaya Tuhan. Ya, kita mengandalkan kekuatan kita gitu. Beberapa banyak dari kita juga ya seperti misalnya saudara, dalam keadaan kesehatan, saudara. Kesehatan kita bilang, udahlah, kita percaya Tuhan, kita pasti sembuh gitu ya. Tapi dalam tingkat lakunya, ya, dokter sudah bilang, ayo minum obat, tapi dia tidak minum obat gitu ya. Dokter sudah bilang harus begini gitu. Dia punya pengertiannya sendiri gitu. Tetapi hari-hari ini kita diingatkan, saudara, kita jangan maunya dewe, kalau orang Jawa bilang ya. Tadi Batak, sekarang jadi Jawa dulu. Jangan maunya dewe, jangan sakarapnya dewe gitu, saudara. Kita harus sadar kita ini manusia yang terbatas, ya. Makanya dikatakan Tuhan menuntun dan memberi kekuatan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, ketika kita mengakui Tuhan, kita bukan saja mendapatkan kekuatan, tetapi juga dapat pimpinan agar jalan kita ditempuh adalah jalan yang benar. Saya nggak tahu dalam berbisnis dan berusaha apakah saudara sering melibatkan Tuhan dalam usaha saudara. Tapi saya berdoa apapun yang mau kita putuskan dalam kehidupan ini, yang dalam usaha, dalam pekerjaan, mengambil pasangan hidup gitu ya, ataupun hal-hal yang sepertinya mungkin konyol gitu, tapi sebenarnya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan akan turut serta dalam keputusan kita, pasti Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ya, amin, saudara. Yang terakhir, saudara, setelah kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah, ini seperti yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 7, tidak apa, saudara, menganggap diri bijak. Ini nih, saudara, merasa pintar gitu ya. Kalau dia emang pintar beneran, merasa pintar, lumayan gitu. Tapi kalau udah bodoh, dablek, tapi sok pintar, itu yang berbahaya, saudara. Ya, dikatakan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, jadi kalau kita, ya mari kita introspeksi diri, saudara. Seperti saya bilang, ada orang yang emang dia pintar gitu. Dia pintar, dia bisa punya pandangan yang berbeda dalam pendidikan, mungkin dia punya tingkat pendidikan yang cukup baik, dia pintar gitu. Ya masih wajar gitu, dia sok pintar gitu ya. Tapi ada orang yang dablek gitu ya. Susah dibilangin, padahal dia nggak tahu apa-apa tapi sok tahu, tapi dibilangin ngeyel gitu. Nggak heran, saudara, dia akan jatuh pada lubang jurang permasalahan yang harusnya tidak dilalui sama dia, ya. Tetapi marilah kita semua tidak terkecuali. Kita nggak tahu siapa kita ini pintar apa tidak. Karena pintar dan bodoh kan dinilai dari orang, betul ya, bukan dari diri sendiri. Tapi marilah kita menganggap diri kita, jangan kita seperti orang bijak, kita lebih pintar gitu. Marilah kita mulai menggantungkan kepada Tuhan. Ya, jika ada teman yang memberi masukan, terimalah masukan itu, saudara. Betul nggak? Walaupun kadang masukannya konyol, ya, masukannya kayaknya dia aja belum bener udah ngasih tahu gua gitu kan. Ada yang seperti itu. Karena gini, saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur kita. Betul nggak ya? Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur kita. Tuhan bisa pakai anak kecil, Tuhan bisa pakai kejadian dengan bencana atau dengan sakit penyakit. Tuhan bisa menyuruh orang yang sepertinya dia lebih rendah dari kita, tapi dia sok-sok ngasih tahu kita. Jangan dikira, saudara. Ya, jangan pernah merendahkan orang gitu. Terkadang Tuhan bisa pakai orang seperti itu. Ya. Saya berdoa kepada kita semua, ya.
Biar Tuhan memberikan hikmat marifat kepada kita dalam kehidupan, menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak jatuh dalam lembah jurang kekelaman dan kita tidak menjadi frustasi dan depresi dalam kehidupan ini. Saya berdoa kita semua jadi anak-anak Tuhan yang menjadi anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang layak di hadapan Tuhan. Seperti yang saya khotbahkan tadi pagi, saudara, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, masuk dalam kehidupan abadi bersama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, biarlah kita selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk perjamuan kudus. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh dengar firman-Mu. Kami sadar kami adalah manusia yang terbatas, kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Hanya Tuhan lah yang memampukan kami dalam kehidupan ini. Engkau lah yang akan memperlengkapi kami dalam segala kehidupan kami. Untuk itu ajar kami ya Tuhan. Biarkan kami tidak menjadi orang yang sombong, kami tidak menjadi orang yang sok tahu. Tetapi kami mau belajar, terus belajar selama kami hidup sampai Engkau memanggil kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan setiap kami, suci dan kudusan kami, layakkan kami ya Tuhan. Ingatkan kami akan kebaikan-Mu di atas kayu salib. Engkau mau berkorban bagi setiap kami, supaya kami yang harusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap dalam perjamuan kudus, sama-sama katakan. Amin. Saya persilahkan di MC untuk membagikan dalam perjamuan kudus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Saudara sudah terima roti dan anggur? Sudah semua? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur.
di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anakku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik sungguh teramat Tuhan. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Biarlah engkau disukakan melalui ibadah ini. Kami percaya engkau disukakan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap kami yang boleh menaikkan pujian dan penyembahan ini engkau disukakan. Bahkan firman yang ditabur boleh kami terima dengan baik dan kami akan lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan di dalam setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya bagi mereka yang datang dalam pergumulan, mereka yang sakit sudah disembuhkan, mereka yang lemah sudah dikuatkan, mereka yang sedang berbeban berat Tuhan sudah angkat. Apapun yang sedang kami gumulkan, kami percaya Tuhan akan selalu menjawab doa-doa kami. Biarlah setiap keputusan dari Tuhan kami akan selalu menghormati dan kami percaya keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu dan buka hati dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan memberkati, mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan berkati.